Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 273, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kota Luofeng, aula keluarga Vince. Keempat saudara Vince sedang berkumpul bersama saat ini, minum-minum dan berbicara dengan gembira. Saudaraku, kali ini ketika Tuan Muda Enzo dan Tergio Ziso meninggal, sesi kamar dagang bawah tanah ini akan berbeda. Pada saat itu, kios sebesar Sanjiang pasti akan laris. Anak keempat, Hiro Vince, memegang anggur merah di tangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Menurut saya, kita telah melakukan kebaikan yang besar kepada orang-orang di distrik Dajiangnan. Kita akan mendapatkan bagian ini, Dalian Vince yang termuda mengikuti. Hanya anak tertua kedua, Charles Vince, dengan perban di tangannya dan ditemani oleh seorang perawat khusus, bertanya dengan suara yang dalam, "Saudaraku, bagaimana menurutmu?" Setelah hening sejenak, dia berkata, "Untuk saat ini, saya tidak akan ikut campur dalam urusan kamar dagang bawah tanah. Biarkan bos mereka yang kuat bertarung untuk diri mereka sendiri. Kita hanya akan menonton." "Ya, kakak, Tergio Ziso sudah mati, Sanjiang tidak punya tuan, kita tidak bisa memanfaatkan Fredrik Kanio dan orang-orang pemberani dan bodoh itu." Hiro Vince dan Dalian Vince sangat cemas. Bagi mereka, keluarga Vince, kesempatan ini terlalu langka. Bagaimanapun, kota Luofeng adalah tempat yang kecil. Jika setengah dari pasukan Sanjiang dapat dibagi, perkembangan masa depan keluarga Vince sama dengan C pasti akan mencapai langit dalam satu langkah. Brian Vince berbalik, menatap ketiga adik laki-lakinya, dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin terlibat dalam kamar dagang bawah tanah tahun ini?" Ketiga adik laki-laki itu saling memandang dan mengangguk. Charles Vince terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Saudaraku, meskipun kita memiliki kekuatan di kota Luofeng, dibandingkan dengan kakak laki-laki di daerah itu, kita masih kalah. Meskipun Nona Rowland telah menyetujui kualifikasi keluarga Vince kita untuk memasuki Paviliun Baijun, tapi jika kita tidak mengembangkan kekuatan kita sendiri, semuanya akan sia-sia." Brian Vince berkonsentrasi, berjalan beberapa langkah bolak-balik di kantor, seolah memikirkan sesuatu. Tiga bersaudara lainnya dengan gugup memperhatikan kakak tertua mereka. "Saudaraku, tidak ada waktu. Kamar dagang bawah tanah sudah bergerak maju, dan ada lebih dari 1 jam tersisa sebelum pembukaan. Tidak ada kesempatan sama sekali." "Kakak." Tiga bersaudara semua memiliki wajah cemas. Brian Vince berdiri diam, menoleh, menatap ketiga adik laki-laki itu dengan serius, mengepalkan tinjunya di belakang, dan berkata dengan tegas, "Baik. Kalau begitu kita akan berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah tahun ini." Kakak ketiga Dalian Vince buru-buru berdiri, berbalik dan meninggalkan kantor. "Aku akan menyiapkan tenaganya." Adik keempat juga bangun dengan tergesa-gesa. Segera, hanya saudara kedua Charles Vince dan Brian Vince yang tersisa di kantor. Charles Vince menatap kakak laki-lakinya dan berkata, "Kakak, apa yang masih kamu khawatirkan?" Brian Vince berbalik, melihat pemandangan di luar, menyipitkan matanya, dan berkata, "Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Izinkan aku bertanya Anda beberapa kali lagi. Izinkan saya mengkonfirmasi bahwa sesuatu terjadi pada Tergio Ziso dan Tuan Muda Enzo itu." "Baik, ayo pergi." Charles Vince mengangguk dengan tangan menggantung, berbalik dan meninggalkan kantor. Dan di sini, Brian Vince terdiam sesaat, mengeluarkan ponselnya, menghubungi Lizzie, dan bertanya, "Lizzie, bagaimana kabarmu?" Suara di ujung telepon agak membosankan, dan berkata, "Tidak masalah, saya telah bergabung dengan bawahan Anda." "Mengapa, Tuan Vince? Apakah Anda khawatir? Bukankah orang-orang Anda mendapat kabar bahwa Tergio Ziso dan Tuan Muda Enzo telah meninggal?" Sekarang, seluruh Sanjiang dalam kekacauan. Saat ini Aiden Enzo, duduk di dalam mobil, sedang memegang ponsel Lizzie. Brian Vince berkata, "Saya menerimanya, tapi saya selalu gelisah. Apakah Anda yakin Anda melakukannya sendiri? Tuan Vince, apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Anda dapat menonton videonya." Brian Vince juga menerima konten video. Di jalan pegunungan,
beberapa mobil Mercedes-Benz dan pria bertopeng menembak dan membunuh beberapa pria di tanah. Itu memang pakaian yang dikenakan Aiden Enzo dan Sergio Ziso sebelum mereka pergi. Dengan cara ini, Brian Vince menghela nafas lega, ekspresi keganasan melintas di sudut matanya, dan dia mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, di suite Freddy Canio di restoran Yingfeng. Diana Eba duduk di sofa, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berkata, "Tuan Canio, Anda juga telah menerima berita." Freddy Canio meletakkan tangannya di saku celana jasnya dan berdiri di depan jendela, melihat jauh, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan apa. Dia berkata, "Mengerti, sesuatu terjadi pada Sergio Ziso dan Tuan Enzo. Ini hal yang baik untuk kita," kata Diana Eba. Freddy Canio menggelengkan kepalanya dan berbalik, menatap Diana Eba dengan mata serius, dan bertanya, "Apakah menurutmu berita ini dapat diandalkan?" Diana Eba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak dapat diandalkan." "Mengapa?" Freddy Canio bertanya, duduk di seberang Diana Eba. Diana Eba bangkit, berjalan ke rak anggur, menuangkan 2 gelas anggur merah, dan berkata, "Karena orang-orang Bowen Liu berkumpul di utara kota Luofeng dan berdiri diam." Bowen Liu. Ketika Freddy Canio mendengar nama itu, hatinya menegang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Bowen Liu telah berlindung dengan Tuan Enzo itu, tetapi sekarang berita tentang kecelakaan Tuan Enzo dan Sergio Ziso telah menyebabkan keributan di kota Luofeng, tetapi Bowen Liu ini tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Itu tidak sejalan dengan akal sehat. "Apa maksudmu?" Freddy Canio bertanya. Diana Eba memberi Freddy Canio segelas anggur merah, dan berkata, "Ada 2 situasi. Sesuatu terjadi pada Tuan Enzo." Bowen Liu tetap diam. Dia punya rencana sendiri. Lagi pula, dia pernah menjadi penguasa selatan di pegunungan Qinling. Secara alami, dia punya rencana sendiri. Freddy Canio mengangguk, dan terus bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" "Yang kedua adalah trik pintar Tuan Enzo. Dia memainkan pertunjukan bagus untuk melarikan diri dari cangkang jangkrik emas dan memukul timur dan barat, dan dia ingin menelan bawah tanah tahun ini. Kamar dagang memiliki nafsu makan yang besar." Diana Eba menyipitkan matanya dan menganalisis. "Maksudmu Tuan Enzo ingin memakanmu, aku, dan bahkan tokoh berpengaruh dari distrik lain?" Freddy Canio terkejut. Bukannya dia belum memikirkan kemungkinan ini, tapi pemikiran seperti ini terlalu berani. Orang macam apa yang memiliki keberanian dan keberanian seperti itu? Lusinan bos yang kuat, makan semuanya. Jika tidak dilakukan dengan baik, hasilnya adalah serangan balik semua orang. Apakah Tuan Enzo gila? Apakah Sergio Ziso gila? Diana Eba melirik ekspresi gugup Freddy Canio, dan melanjutkan, "Bukan tidak mungkin. Jika saya menebak dengan benar, Tuan Enzo ini bukan orang biasa. Dia sedang melempar jaring, dan itu tergantung siapa yang masuk ke jaring." Petik 2. Telapak tangan Freddy Canio berkeringat, dan dia merasa sedikit bingung untuk pertama kalinya. Dia telah berada di distrik Jiangnan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melihat angin dan ombak besar. Namun, jika kejadian hari ini benar-benar seperti yang dikatakan Diana Eba, itu akan menjadi huru-hara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi pertarungan antara kekuatan besar di setiap distrik. Hasil seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kota kecil Luofeng. Setelah itu terjadi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Freddy Canio merasa bingung saat ini. Diana Eba menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata, "Tuan Canio, mengapa Anda gugup? Apapun yang terjadi, Anda dan saya bukanlah target pertama serangan Tuan Enzo. Kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang tahu jika sesuatu terjadi pada Tuan Enzo, itu hanya rumor di luar. Atau, kita bisa melakukan ini." Diana Eba membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Freddy Canio. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.